A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kepada kita semua, kepada saya, kepada adik Asaj, dan juga semoga kepada seluruh
adik-adik di rumah di tempat masing-masing, dan semoga pada malam hari ini ya kita boleh mengikuti sesi 60 ya, siri 60 hadis qudsi yang insyaallah pada malam hari ini masuk hadis qudsi ke-12. Hadis qudsi yang ke-12 ya. Yang hadis qudsi yang ke-12 ya. Mungkin sedikit perlu disampaikan pada adik-adik semua bahwa dalam hal kita belajar, maka sama ada di sekolah ke ya, atau di rumah ke, atau mengikuti secara live ke, atau di mana saja, kita berusaha untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu ya. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman, dan juga lebih daripada itu adalah kefahaman yang merupakan satu ya modal, satu bekalan bagi kita untuk akhirnya apa? Mudah kita menuju kepada amal, ya kan? Ya kan? Warzuqna fahman wa amala mutaqabbala. Dan amal yang kita buat tentunya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan kita berlindung kepada Allah daripada apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Kemudian apa lagi? Wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Dan juga apa? Yaitu kalbu atau hati kita yang tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa khusyuk, ya kan? Kalau terhadap ilmu sepatutnya kita khusyuk, itu tidak khusyuk juga. Itu tidak khusyuk mananya, ya, kalbu yang tidak khusyuk. Kemudian apa wa min nafsin la tashba, dan juga ya jiwa yang apa, yang tidak pernah ya kenyang, ya kan? Kemudian apa lagi? Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari segala doa yang kita ya panjatkan pada Allah itu justru apa? Ditolak oleh Allah. Itu kita berlindung, betul tak? Jadi sekarang ini adik juga harus apa? Tidak saja menyampaikan, fokus untuk apa? Fokus untuk mendengar, ya kan? Fokus untuk untuk betul-betul letak hati itu untuk apa? Betul-betul belajar, ya kan? Khusyuk. Oke. Abi bagi masa adik baca hadis qudsi yang ke-12 ya pada malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis qudsi ke-12. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Masyaallah. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, faqala Allahu ta'ala lil jannah anti rahmati wa qala lin-nar anti azabi, yang bermaksud Allah berkata kepada syurga, engkau adalah kasih sayangku. Allah berkata kepada neraka, engkau adalah siksaku. Hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu ketika syurga dan neraka saling berdebat di hadapan Tuhannya. Surga berkata, wahai Tuhanku, ada apa dengan neraka? Yang masuk ke neraka itu hanya orang-orang yang lemah dan golongan yang rendah. Neraka berkata, aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong. Allah lalu berkata kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Allah lalu berkata kepada neraka, engkau adalah siksaku. Aku masukkan orang ke dalammu sesuai kehendakku, dan masing-masing dari kalian berdua akan menjadi penuh. Adapun di syurga, Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun dari makhluknya. Sungguh Allah menciptakan neraka dan memasukkan ke dalamnya orang yang dihendakinya. Lalu neraka berkata, apakah masih ada tambahan lagi? Neraka mengatakan, itu sampai 3 kali hingga meletakkan telapak kakinya di sana, sehingga neraka menjadi penuh.
dan masing-masing penduduk neraka bertemu satu sama lain. Kemudian neraka berkata, cukup, cukup, cukup. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan, pelajaran hadis. Kawan-kawan, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dia memasukkan seorang ke dalam neraka atau syurga sesuai kehendaknya. Kerana itu, jangan berhenti berdoa memohon kasih sayangnya agar dimasukkan ke dalam syurga. Tabarakallah. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah dengarkan ya hadis qudsi yang ke-12 yang dibacakan oleh adik Asyaj tentang surga dan neraka ya. Tentang surga dan neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Hadisnya berstatus sahih, maknanya kita boleh rujuk dan kita boleh ambil ya pengajaran daripada hadis ini insyaallah. Selepas kita dengarkan tadi perkongsian daripada daripada adik Asaj ya, di sini ya Ustaz akan coba bacakan semula ya tentang kisah daripada hadis qudsi ini ya, di mana disebutkan di situ dalam hadis ikhtasama ya, maknanya neraka dan surga ini berselisih ya, macam berdebat lah ya kan. Disebutkan di situ ya daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda surga dan neraka itu saling berselisih ya kepada Tuhan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan di situ bahwa ya surga berkata kepada Allah ya, wahai Allah, mengapa aku tidak dimasuki melainkannya di dalamnya itu adalah orang-orang yang lemah dan rakyat yang jelata. Okey, orang-orang lemah dan juga rakyat jelata yang susah macam itu. Kemudian sedangkan neraka pula berkata, wahai Allah, mengapa aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong? Nah, coba ditengokkan. Jadi kata surga, ya Allah, ini kenapa yang masuk ke sini ni ramai sangat orang apa? Orang-orang yang lemah. Surga yang cakap. Nah, surga cakap pertama, ya, dan orang-orang yang susah, ya kan? Sementara neraka pun cakap, mengapa pula aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong? Okey. Kemudian Allah Taala ya menjawab. Nah, ini jawaban Allah ada dalam buku yang adik tulis ini ya. Faqala Allah Taala lil jannah anti rahmati. Wahai surga, engkau adalah apa? Rahmatku. Ya, wa qala lin-nar anti azabi. Dan Allah katakan, wahai neraka, engkau adalah siksaku atau azabku. Boleh? Maka Allah teruskan ya dalam hadis yang lengkap ya, dalam hadis qudsi itu di mana ya Nabi bersabda, adapun ya Allah berfirman kepada neraka ya, dan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki ya, dan masing-masing di antara kalian berdua, wahai neraka dan juga wahai apa? Surga, itu apa? Mesti dipenuhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun surga sungguhnya Allah tidak menzalimi satupun daripada makhluknya, dan Allah akan memenuhi neraka dengan siapa saja yang dikehendakinya. Lantas apa? Mereka ya dilempar ke dalamnya. Mana penghuninya lah kah? Ya kan? Di mana neraka katakan, ramai yang masuk tempat saya ini adalah apa? Orang-orang sombong. Sementara apa? Sementara yang di surga kebanyakan orang-orang yang apa? Lemah, orang-orang yang susah, ya kan? Orang-orang yang fakir, ya, miskin. Ya, kemudian apa? Beliau mengulanginya 3 kali dengan merujuk salah satu ayat Al-Quran, hal mim mazid, ya kan? Maknanya ketika dilempar tu ada tambahan lagi tak? Macam itulah kan? Ibarat satu macam kita letak dalam satu box kan? Ya kan? Kita letak masih kurang lagi kan? Ada tambahan lagi tak? Masuk, nak paksa supaya penuh. Sampailah akhirnya apa? Allah meletakkan telapak kakinya sehingga apa? Neraka itu menjadi penuh. Neraka itu apa?
menjadi penuh, sehingga apa? Sebagian satu dengan yang lainnya itu saling apa? Berhimpitan. Karena apa? Kalau misalnya kan, kalau kita nauzubillah ya kan, termasuk orang-orang yang ditempatkan neraka, mungkin apa? Kita ketemu, bukannya awak dulu, macam itulah yang sama-sama buat perangai dulu kan, contohlah. Jadi apa? Ditetapkan oleh Allah, diletakkan telapak kaki dia itu supaya apa? Penuh neraka itu. Sehinggalah apa? Sehingga neraka itu dia katakan apa? Ada lagi tak? Maka neraka cakap qat. Maknanya apa? Cukup. Dah penuh dah, ya kan? Dah penuh. Okey. Itu hadis yang diriwayatkan oleh apa? Imam Bukhari. Tetapi kita coba sekarang ambil, ya kan? Apa benda-benda yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa hadis qudsi ini? Pertama, Allah sebutkan tentang surga dan neraka. Ada beriman tak pada surga neraka? Beriman kepada surga. Adanya surga neraka atau ada beriman kepada Allah. Beriman pada Allah, beriman pada akhir, beriman pada apa? Banyak rukun iman kan banyak. Kalau beriman kan kepada Tuhan. Kalau itu hari kiamat tuh Tuhan. Iya, maksudnya beriman karena Allah apa? Allah punya makhluk. Dan dia termasuk salah satu yang apa? Yang gaib, betul tak? Nah, surga neraka itu ada kita ada? Ada. Buktinya kita apa? Kita baru bacakan salah satunya kan? Karena itu kalau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keimanan kita tentang hari kebangkitan, kematian, kehidupan itu, apa ayat yang boleh kita rujuk? Beriman itu percaya. Ya, beriman itu maknanya apa tadi? Kita percaya. Ya kan? Maknanya kalau Allah sebut dalam hadis qudsinya ada neraka dan juga surga yang apa? Berdebat tentang penghuninya, itu menunjukkan apa? Itu benar atau salah? Kita percaya ke tak? Percaya. Betul tak? Jadi untuk mempercayai atau untuk mengetahui bahwasanya surga dan neraka itu adalah benar, yang kita percaya, kita beriman, tidak lain kita mesti apa? Merujuk apa? Al-Quran. Ya kan? Yang kedua As-Sunnah. Jadi kalau kita baca Quran, Allah akan sebut itu tentang surga dan neraka. Bagaimana balasan bagi orang yang berbuat baik di dunia, dan bagaimana balasan Allah kepada orang yang berbuat jahat di dunia. Semua akan dibalas. Betul tak? Nah, itu menunjukkan apa? Ada neraka, surga itu apa? Benar. Betul tak? Nah, jadi kita ya, wahai adik-adik semua yang ada di rumah ya, berkaitan dengan apa? Surga dan neraka, cara yang tepat untuk kita mengetahui kebenarannya dan kita percaya adalah dengan merujuk tidak lain dan tidak bukan adalah melalui apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Betul tak? Hadis-hadis Nabi sangat banyak berbicara tentang apa? Berbicara tentang neraka dan surga, balasan bagi penghuni ya neraka dan surga. Bahkan bukan saja untuk surga dan neraka, tetapi apa? Isyarat, tanda-tanda untuk menuju ke sana melalui berakhirnya kehidupan di dunia dengan akhir zaman itu Rasulullah juga sebut. Betul tak? Al-Quran pun sebut. Nah, boleh? Jadi kita apa? Beriman berdasarkan apa? Apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu maknanya iman, percaya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di sini tadi disebutkan dalam hadis ini ya, bahwa surga berkata kepada Allah, ya Allah, ya kan? Kenapa di dalam surga ini yang memenuhi tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Orang lemah dan golongan yang apa? Jelata. Jelata ni golongan bawah lah. Ya kan? Sementara neraka, kata neraka, sementara di neraka justru dipenuhi oleh apa? Orang-orang yang sombong. Okey, adik boleh tangkap apa daripada dua apa namanya? Tapi kenapa sebutan yang disebutkan yang surga. patutnya kan yang masuk ke surga kan orang-orang yang beriman, kok orang-orang yang rendah, yang lemah. Okey, betul sekali, cantik soalan adik. Hadis qudsi ini disebut ya, yang masuk surga ramai dari kalangan apa? Yang beriman. Yang lemah, yang hidupnya jelata, susah kan?
Sementara yang masuk neraka sombong. Sebetulnya jawabannya itu sebetulnya sudah ada di apa? Di balik pada kebalikan penghuni surga itu, kenapa itu ada dalam penghuni neraka. Nah, jelas karena keimanan kita tak boleh. Jadi begini. Keimanan itu mesti diletak. Betul tak? Ketika kita sebut tentang surga neraka, yang paling asas kita apa? Kita beriman tak? Adanya surga neraka, beriman, itu jelas. Tetapi kenapa disebutkan tadi ada penghuni surga itu kebanyakan orang yang susah dan apa? Orang-orang yang lemah. Karena pertama, dia jauh daripada apa yang dimiliki oleh penghuni neraka. Betul tak? Nah, selalunya dalam kehidupan, ya kan, dalam keadaan kita susah, kita lebih menghargai, betul tak? Kita lebih semangat dalam hidup, betul tak? Ya kan? Orang contoh, dia tak punya apa-apa, mesti dia akan berusaha untuk bertahan hidup kan? Maka untuk bertahan hidup dia akan berusaha bekerja. Kalau dia ada ilmu, ya, dengan segala keterbatasan dia, maka dia akan berusaha buat yang terbaik, amal yang terbaik. Betul tak? Orang dalam keadaan susah, ada tak nak sombongkan sesuatu? Tak ada. Betul tak? Orang tak ada apa-apa, apa yang nak disombongkan? Betul tak? Karena itu sebetulnya yang membuat kita kufur itu bukan karena kita kekurangan harta, tetapi karena kejahilan. Nah, boleh adik-adik semua ya, yang menyebabkan kita kufur itu sungguhnya apa? Bukan karena faktor kita tak punya harta, ya, kita orang susah, ya, tetapi apa? Karena kejahilan. Maknanya apa? Ya kan? Dalam keadaan kita susah, ya, kita berusaha untuk apa? Untuk membekalkan diri kita, untuk kita belajar, ya. Kemudian apa? Dengan begitu kita ada ilmu bahwa apa? Kita terus berusaha dalam hidup ini. Betul tak? Ya kan? Karena boleh jadi itu yang terbaik buat kita. Karena berapa ramai ada orang beria-ia nak jadi kaya kan? Betul tak? Tapi akhirnya apa? Ketika dibagi segala kemudahan, akhirnya apa? Sombong. Boleh tak? Jadi itu mesti diperhatikan. Yang kedua, neraka saya beritahu, sementara di sini nih, sementara di dalam tempat saya ini, semuanya apa? Penghuninya ramai kalangan sombong. Oke, kalau sebut sombong ini ingat siapa? Korun, Tak, sebelum Korun lagi. Fir'aun, Sebelum Firaun lagi. ibu itu Namrud, Sebelum Namrud lagi. Oke, sekarang Iblis. Iblis, ya kan? Nah, itu puncanya dulu. Puncanya dekat situ. Karena itu kata Allah, siapa-siapa yang ada dalam diri dia, ya, dalam hati dia itu satu titik kesombongan, Allah apa? Allah haramkan surga. Dan hadis ini membuktikan betul apa yang disampaikan oleh neraka kan? Ya Allah, ini kenapa di tempat saya ini hanya khas orang-orang yang sombong? Karena apa? Allah dah ingatkan dalam hadis lain, siapa yang ada dalam diri dia satu titik, benih kesombongan, maka apa? Dia diharamkan surga. Betul tak? Diharamkan surga. Dan surga itu sekali lagi, itulah rumah asal kita. Nah, adik-adik mesti tahu kalau ditanya, ya kan, rumah asal kita di mana? Ya di surga. Betul tak? Karena disitulah, ya kan, atuk kita siapa? Adam. Nabi Adam. Dan ibunda, ya kan, nenek kita siapa? Hawa. Betul tak? Semuanya berasal dari situ. Betul tak? Nah, disitulah kita harus kembali. Betul tak? Nah, mudah tak nak kembali ke surga itu? Susah, ya kan? Susah. Karena apa? Kalau susah itu karena pertama, kita bukan hanya berurusan kita dengan Allah, tetapi apa? Nih ada satu pihak lain yang kita sebut siapa? Iblis, ya kan? Yang akan sudah apa? Yang sudah bersumpah, yang telah bersumpah di hadapan Allah, ya, dan akan apa? Berterusan untuk apa? Menyesatkan manusia. Ya jelas karena dia kan bapaknya dialah yang menyebarkan ajaran kesombongan ini. Banyak orang dulu biar jadi ke atas, kita terbakar lah.
Kenapa? Saking banyaknya jadi tak terbakar di atas. Iya kan? Boleh jadi dia di atas, yang munafik ini kata Allah justru apa? Bawah. Paling bawah, fidarkil asfal. Kan ada banyak neraka. Neraka Makanya tuh full lah. Iya, intinya itu bukan masalah neraka itu bertingkat-tingkat. Kalau masuk itu rugi lah macam itu. Rumah asal kita apa? Surga. Kalau surga Tapi rugi masuk, tak? Hah? Kalau surga rugi tak? Itu kan keuntungan. Kalau surga itu, kalau dia bertingkat-tingkat, ya kan banyak pintunya. Ada khas untuk orang berpuasa, apa pintu royan, ada pintu sedekah, pintu banyak ya kan? Ya kan? Ya, ada banyak pintu. Lebih kurang dalam berapa, kalau dalam hadis itu ada 8 ya kalau tak silap macam itulah. Mungkin kita boleh rujuk lagi semula. Tetapi intinya apa? Kalau dia bertingkat-tingkat, kita masuk yang paling apa? Makanya ada dulu guru Abi masa di belajar dulu di asrama dulu. Dia cakap kalau masuk, ini seorang ulama besar beliau. Dia cakap apa? Kalau saya boleh masuk surga di dekat longkang-longkang pun dah syukur dah. Surga itu ada longkangnya pun sudah seronoknya dah. Kan longkangnya bersih. Menunjukkan apa? Begitu antara rasa harap dan cemas itu ada, ya kan? Betul tak? Antara harap dan cemas itu ada dalam diri dia tuh. Padahal dia seorang besar ulama yang banyak sangat memberikan manfaat baginya. Tetapi apa? Seperti itu dia bilang, dapat masuk di longkang-longkang surga itu sudah alhamdulillah, dah syukur dah. Oke. Kemudian juga masalah apa? Masalah tadi yang disebut sombong tadi. Sekarang berarti adik perlu tahu apa sombong. Adik-adik semua ada yang tahu tak? Membanggakan diri. Apa? Membanggakan diri. Sombong tuh membanggakan diri. Ada lagi tak? Merasa banyak harta, menolak kebenaran. Oke. Kalau merasa itu hanyalah bias atau kesan. Tetapi sombong itu kalau ikutkan ya hadis Nabi lagi adalah kita apa? Batarul haq. Kita tolak kebenaran. Selepas dia jelas, ya kan, sebagai bukti kepada kita, ya kan, yang kita dah silap, ni kebenaran kita tolak. Ya kan? Wa ghamtun nas. Yang kedua, kita apa? Anggap remeh manusia orang lain. Nah, itu paling bahaya. Nah, ini berlaku deh yang namanya sombong ini, definisi sombong ini, yaitu tadi, karena tadi ada tahapan-tahapan dalam hidup tuh yang kadang-kadang setiap ya naik je taraf kita ya secara duniawi lah. Nah, itu potensi untuk sombong tuh ada. Bukan saja karena harta. Ada orang sombong bukan karena harta, tapi karena ilmu. Ini lebih bahaya. Itu makanya iblis jerat manusia itu bukan hanya sebatas apa? Bukan hanya sebatas oh ini kita jerat dia melalui harta. Oh ini kita jerat dia melalui apa? Mesti ilmu pun boleh menjerat seseorang. Karena itu kalau orang dalam keadaan dia tahu satu benda, yang paling pertama itu potensi berlaku tuh sombong. Tak tahu kan? Adik misalnya tidak tahu satu perkara. Tiba-tiba dari satu kelas misalnya 20 pelajar, adik dapat maklumat awal. Boleh? Maka adik punya potensi apa? Sombong kepada 19 pelajar lain yang mungkin tak tahu perkara itu. Tetapi apa? Yang kedua, selepas orang mengetahui sesuatu itu, dia akan semakin tawadu. Dia semakin apa? Tawadu. Dia tidak menzahir, oh saya tahu, awak tak tahu. Bukan macam, saya lebih hebat sebab saya tahu. Tak ada. Boleh kita? Sampai ke tahap orang berilmu pun punya potensi untuk apa? Sombong. Karena itu, apa kesombongan? Ikutkan pada penjelasan Nabi tadi, yaitu apa? Menolak kebenaran. Orang-orang yang berilmu, siapa yang sombong? Ya kita tidak perlu sebut siapa saja, ya kan? Ya kan? Siapa saja orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang menyampaikan kebenaran itu, maka itu adalah kesombongan. Cukup itu sebagai satu indikasi tanda-tanda bahwa seseorang itu sombong. Oke, boleh kita. Jadi dari hadis ini Allah katakan seperti itu tadi, bahwa wahai engkau surga, engkau adalah rahmatku. Engkau akan tampung di dalamnya orang-orang yang apa? Mungkin dalam kehidupan di dunianya susah. Mungkin dia itu rakyat-rakyat yang jelata, tetapi mereka apa? Dalam keadaan begitu tetap apa? Sentiasa bertakwa, sentiasa beribadah. Sementara wahai engkau neraka, engkau adalah azabku.
Ya kan? Kenapa? Karena di dalamnya diisi oleh apa? Orang-orang yang di dunianya apa? Berlaku sombong. Ya, sangat kita mohon pada Allah ya, wahai adik-adik semua, kita mohon pada Allah agar dijauhkan daripada sifat sombong ini. Ya, dalam hal apa saja. Ya, dalam hal apa saja. Makan udah sombong. Makan. Kenapa? Makan udah sombong. Iya, contoh misalnya Imam Birgivi. Imam Birgivi itu ada menyebut salah satu Imam Birgivi ini salah seorang alim besar zaman Turki Utsmaniyah sebelum kejatuhan Turki Ottoman lah ya. Dia seorang pendakwah yang cukup dikenali lah pada zaman. Dia bagi tahu ya, di antara isyarat juga orang sombong itu, contoh kata dia itu cara dia merujuk ketika berbelanja itu pun ada tanda-tanda. Misal contoh lah kan, kadang-kadang kita pun lihat dalam kehidupan kita itu ada lintasan nak sombong tuh. Pergi misalnya apa, belanja di pasar malam dengan belanja di Jaya Grocer. Wah, misalnya macam tu, ya kan? Kita bawa apa namanya, bawa troli ke atau plastik dengan plastik ada tampalan Jaya Grocer itu macam dah lain. Sementara kita pergi pasar malam dah lain. Nah, itu maknanya isyarat dah itu tandanya ada. Jangankan itu, adik naik basikal sama-sama dengan kawan yang juga naik basikal. Tiba-tiba satu hari Allah bagi apa? Kelebihan rezeki yang adik apa? Naik misalnya motor. Lepas tu bersamaan dengan kawan yang tadi masih basikal. Dah lain dah suasana tu. Betul tak? Lepas tu kawan tu beli juga sama juga. Akhirnya adik apa? Boleh naik kancil misalnya. Nah, setakat naik kancil dia naik basikal, naik apa? Motosikal. Itu pun sudah ada rasa lain. Setiap anjakan, setiap apa? Tingkatan keduniaan yang Allah bagi tu, kalau kita tidak ada kefahaman tentang bahayanya kesombongan tu, memang kita terjerat. Mudah terjerat. Ya kan? Ya, mudah terjerat. Ya, jangankan naik kereta, kita pakai jubah aja dengan tengok orang lain tak pakai jubah pun kadang-kadang ya Allah dah rasa dah macam seolah-olah kita ni hebat sangat dah kadang-kadang kan. Betul tak? Jadi perubahan tu ya kan, kita kadang-kadang tak pandai main bola sepak tapi pakai sepatu ya kasut Nike ya kan, itu pun dah lain, padahal main bola tak boleh pun. Yang kadang-kadang tak pakai kasut tu lebih hebat pakai main bolanya. Pakai slipper je contoh kan. Itulah menunjukkan banyaknya ya pelekat-pelekat kebendaan ini yang kadang-kadang apa, kalau lekat pada kita ni ya Allah, kita mohon pada Allah ya, sangat apa, mudah kita untuk jatuh pada kesombongan tu. Dan itu kata Allah, jangankan hanya setakat tu, satu titik saja kalau ada itu susah nak balik ke rumah asal kita. Kemana? Surga. Okey. Kemudian ya, bayangkan di sini Allah sebut dalam hadis ni sampai apa, ketika neraka tanya itu hal mim mazid, ada lagi tak? Ada lagi? Menunjukkan apa? Begitu ramai yang akan masuk ke dalam neraka. Banyak akhirnya apa, sampai kata Allah apa, tutup dengan apa, telapak kaki dia, dan barulah neraka cakap kot, cukup. Ya kan, sampai apa, neraka cakap apa, cukup, menunjukkan apa, begitu besarnya neraka itu, tampung berapa ramainya ya orang-orang yang di dunianya ya. Merujuk pada hadis ini disebabkan apa, kesombongan pada diri mereka. Boleh, maka kita mohon pada Allah ya, pada adik Asad ya, pada Ustaz sendiri dan juga seluruh adik-adik kawan-kawan semua ya yang ada di rumah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita daripada sifat sombong ini ya, dan menjadikan kita termasuk orang yang pandai bersyukurlah dengan apa saja yang kita miliki. Boleh kita ya, dengan apa yang Allah bagi kita syukuri. Nah, boleh. Okey, itu saja insya-Allah. Sudah azan Isya dan insya-Allah kita akan teruskan pada siri berikut insya-Allah esok ya, pada hadis yang ke-13 insya-Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, boleh?